Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab 11 ini, yaitu tentang Ether Channel ya teman-teman. Ini yang berkaitan dengan Cisco CCNA part 2. Nah, langsung saja kita ke aplikasi Cisco-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan 2 buah switch ya teman-teman. Di sini di sini. Nah, di sini kita pakai kabel otomatis ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan 4 port Ethernet. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus kalian bisa ke option, habis itu preference. Nah, untuk always support label in logical workspace ini itu kalian bisa centangnya itu matikan. Nah, untuk melihat portnya lebih jelas ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa port paling atas ini dia menyala, sedangkan 3 port di bawahnya itu dia itu diblokir ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena STP atau Spending Tree Protocol itu hanya mengizinkan satu jalur aktif untuk mencegah looping. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan bandwidth. Nah, misal di sini itu setiap port itu 100 MB. Nah, tapi karena hanya satu yang aktif, maka bandwidth antara switch itu hanya 100 MB. Padahal misalnya itu kita butuh 400 MB antara switch. Kalau kita pakai 4 kabel tapi hanya satu yang aktif, jelas ini tidak maksimal ya teman-teman. Nah, lalu solusinya itu kita bisa pakai Ether Channel. Nah, supaya semua port bisa aktif itu secara bersamaan, tidak diblokir STP dan bandwidthnya itu bertambah, kita butuh teknologi yang bernama Ether Channel. Nah, konsep Ether Channel adalah penggabungan beberapa port fisik menjadi satu port logika. Nah, jadi secara fisik itu ada 4 kabel, namun secara logika itu dianggap satu kabel saja. Nah, akibatnya keempat port aktif bersamaan dan bandwidthnya itu 4 kali 100 yaitu 400 MB. Nah, lalu ada jenis-jenis protokol Ether Channel dalam Cisco. Ether Channel itu punya beberapa metode, kita bisa buat notnya ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada LACP, Open Standard. Nah, lalu ada yang namanya PAGP, yaitu khusus Cisco ya teman-teman. Dan ada layer 3 ya teman-teman. Untuk layer 3 kita akan bahas nanti. Nah, jadi LACP dia itu open standard, yaitu bisa antar vendor berbeda. Sedangkan yang PAGP dia itu protokol khusus Cisco ya teman-teman. Kita akan praktik konfigurasinya. Nah, di sini kita akan coba yang Ether Channel LACP terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke option, klik preference. Nah, di sini kita bisa checklist yang always ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang step pertama kita akan konfigurasi terang antar switch. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Kita bisa enable, habis itu config. Nah, karena ini dia ada 4 interface itu, sehingga kita menggunakan range FA0, C1 sampai 4. Nah, habis itu ketikkan switch port mode terang. Nah, kita juga lakukan di switch yang kedua ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sekarang antar switch itu sudah dalam mode terang. Nah, selanjutnya step yang kedua kita akan buat channel group LACP. Nah, sekarang kita akan buat Ether channelnya ya teman-teman. Nah, pada switch yang kedua itu bisa berikan perintahnya yaitu channel strip group. Nah, terus habis itu tanda tanya. Nah, di sini itu kita bisa menggunakan angka 1 sampai 6 ya teman-teman. Nah, kita akan menggunakan angka 1. Nah, lalu kita bisa ketikkan mode tanda tanya. Nah, di sini itu kita akan fokus dulu di LACP ya teman-teman. Di LACP itu ada 2 mode, yaitu mode aktif dan mode yang pasif. Nah, jadi mode aktif itu dia mengajak, sedangkan yang mode pasif itu dia menunggu. Yang aktif itu dia mengajak switch lain agar satu grup, sedangkan yang pasif itu dia menunggu ada yang mengajak membuat grup. Nah, jadi kita akan menggunakan yang mode pasif ya teman-teman. Di sini kita ketikkan pasif seperti ini.
Nah, lalu kita bisa masuk ke switch yang pertama. Nah, di sini itu kita akan membuat menjadi mode aktif. Nah, kita bisa ketikkan channel group angka 1 ya, seperti yang tadi ya teman-teman, mode aktif. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita bisa klik fast time ya teman-teman. Nah, maka di sini itu hasilnya itu FH01 sampai 4 itu dia menyatu. Nah, kita bisa hapus dulu labelnya untuk melihat lebih jelas. Nah, di sini itu dia itu terbentuk per channel 1, semua linknya itu aktif, FTP itu tidak memblokir, dan bandwidth-nya itu menjadi 400 MB. Nah, kita sudah berhasil membuat Ether channel ACP. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang PAGP. Nah, di sini itu kita akan menambahkan satu buah switch yang multi layer ya teman-teman. Di sini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menamainya yaitu multi layer switch 1. Nah, di situ saya akan hubungkan switch 2 ke multi layernya ya teman-teman. Nah, sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan terang di switch 2 ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk. Nah, kita keluar terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke interface, range, FA. Nah, tadi 1 sampai 4 sehingga ini pasti 0/5 sampai 7. Nah, kita bisa enter. Nah, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu step yang kedua itu kita juga akan terang di multi layer switch ya teman-teman. Nah, kita bisa buka. Nah, karena dia itu multi layer switch, itu kita akan melakukan encapsulation terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable, habis itu conf t. Kita bisa masuk ke interface-nya yaitu interface range FA0/1 sampai 3. Nah, habis itu kita ketikkan switch port terang encapsulation. Satuan Q ya teman-teman. Habis itu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu kita akan buat channel group PAGP-nya ya. Nah, di sini kita ke switch 2. Nah, kita bisa ketikkan channel strip group. Nah, kita itu akan menggunakan angka 2 karena itu tadinya itu sudah 1 ya teman-teman. Habis itu mode, habis itu tanda tanya. Nah, di PAGP itu ada 2 ya teman-teman, yaitu auto dan desirable. Nah, auto itu menunggu dan desirable itu mengajak. Nah, di sini itu kita akan menggunakan desirable ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan desirable seperti ini ya teman-teman. Nah, habis itu kita bisa buka multi layernya, multi layer switchnya. Nah, di sini itu kita ketikkan channel group. Nah, 2, habis itu mode. Di sini itu kita menggunakan mode desirable ya teman-teman, desirable. Nah, selanjutnya kita bisa klik fast time ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah menyala semua ya teman-teman. Nah, sudah menjadi satu grup yaitu grup 2. Nah, selanjutnya kita bisa cek di multi layer switch-nya. Nah, kita exit, ketikkan do show header channel summary ya teman-teman. Nah, kita bisa singkat menjadi sum. Nah, di sini itu kalian bisa lihat ada angka 2 atau PO2 ya teman-teman. Nah, di sini itu tandanya itu muncul su. Nah, su itu artinya itu S itu artinya layer 2, nah sedangkan U itu artinya unhus ya teman-teman, atau aktif. Nah, jadi dia ini itu sudah aktif ya teman-teman. Nah, kita sudah berhasil konfigurasi Ether channel PAGP. Nah, selanjutnya kita akan coba Ether channel yang layer 3 ya. Kita tambahkan satu buah switch lagi yang multi layer. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan multi layer switch yang pertama. Ini sama ya, hubungkan 3 kabel atau 3 port. Nah, lalu kita bisa nyalakan labelnya ya teman-teman.
Nah, jadi LAGB sama WAGB itu untuk layer 2 sedangkan layer 3 itu ada yang namanya on ya teman-teman. Nah, jadi Ether channel layer 3 itu kita tidak pakai terang dan tidak juga pakai switchboard, dan langsung pakai IP address. Nah, misal di sini itu multi layer switch 1 itu dia itu IP-nya itu 10.10.1 ya teman-teman. Nah, sedangkan yang multi layer 2 itu dia 10.10.10.2. Nah, lalu kita bisa buka multi layer switch-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke interface range FA0 slash 4-6 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan no switch port seperti ini ya teman-teman. Nah, lakukan juga di multi layer yang switch yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan buat Ether channel mode on. Nah, di sini kita bisa buka multi layer switch yang pertama. Nah, masih di interface FA0 sampai 6. Nah, kita ketikkan channel strip group. Nah, kita akan menggunakan angka yang 3, habis itu mode, habis itu tanda tanya. Nah, di sini itu ada mode on ya teman-teman. Kita akan menggunakan mode yang itu. Nah, kita bisa ketikkan on. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama pada switch yang kedua. Nah, masih di interface tadi. Habis itu kita ketikkan channel group 3 mode on ya teman-teman, seperti ini. Nah, lalu kita akan masukkan IP address di multi layer switch yang pertama dulu. Nah, di sini itu kita bisa masuk ke Ether channel 3-nya dengan interface EO3. Nah, terus kita bisa masukkan IP-nya ya teman-teman, yaitu IP address 10.10.10.1, habis itu subnet masknya 255.255.255.0. Kita lakukan juga di multi layer yang kedua ya teman-teman. Nah, kalau sudah kalian bisa cek dengan do show Ether zoom ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini itu sudah ada grup 3 atau PO3 dengan infonya itu RU ya teman-teman. Nah, R itu artinya layer 3, sedangkan U itu artinya infus yang berarti itu Ether channel layer 3 itu sudah aktif. Nah, jadi kita sudah belajar mengenai Ether channel SACP untuk standar open, dan PAGP itu untuk sesama Cisco, dan mode on itu untuk Ether channel layer 3. Nah, sekian pembahasan materi bab 11 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.